Setelah berkonsultasi dengan ustadz ternama, Mahisa memutuskan untuk menolong seorang artis bernama Asha yang diyakini kerasukan setan. Berbagai kejadian aneh pun meyakinkan Mahisa jika kerasukan setan itu benar adanya. Namun sayang, niat baik dari Mahisa tak berjalan mulus. Setan itu kini juga ikut menyerang Mahisa hingga pria itu kewalahan. Apa yang sebenarnya terjadi dan setan apa yang ada di dalam tubuh Asha? Berikut ceritanya. Kisah dimulai pada tahun 2008. Kala itu, Mahisa tengah menuju ke dalam hutan diantar oleh Zul, pemuda setempat. Ia hendak mencari suara-suara mengerikan yang konon katanya ada di dalam hutan. Setelah berjalan kaki menerobos semak dan menembus hujan, Zul berhenti dan memberitahu lokasi dari suara-suara itu. Biasanya suara-suara itu keluar dari daerah sini, Kang. Maksudnya Zul meyakinkan Mahisa jika suara-suara itu ada di sekitaran. Mahisa bergegas mengeluarkan mic untuk merekam fenomena suara tersebut. Sayangnya, suara-suara yang dicari oleh Mahisa sama sekali tak muncul. Ia menanyakan kebenaran suara itu pada Zul. Pemuda Akamsi tak bisa menjawab hingga tiba-tiba dari kejauhan muncul teriakan seorang wanita. Mahisa bergegas mengarahkan mic ke sumber suara sementara Zul berlari karena ketakutan. Mahisa kembali mengarahkan mic ke dalam hutan hingga tiba-tiba suara teriakan yang melengking membuat Mahisa terjatuh karena terkejut. Teriakan itu semakin keras hingga membuat telinga pria itu menjadi kesakitan. Dari kejauhan terlihat sosok perempuan yang merangkak. Mahisa ketakutan dan merasa jika perempuan itu bukanlah manusia. Teriakan terus menggema semakin mengerikan. Dengan buru-buru, Mahisa bergegas mengeluarkan kamera yang ada di dalam tas dan mengabadikan momen mengerikan sosok perempuan berteriak di tengah hutan. Perempuan muda telanjang itu terlihat menggali tanah. Tak berselang lama, muncul dua orang yang mengambil perempuan itu dan dibungkus menggunakan kain. Beberapa orang menggunakan obor ikut menyusul untuk membawa pergi. Mahisa melihat salah satu pria tua yang memperhatikannya dengan penuh curiga. Merasa penasaran dengan kejadian yang baru saja ia alami, Mahisa bergegas menyusul untuk mencari tahu kemana perempuan telanjang dibungkus kain jarik dibawa pergi. Setelah berlari masuk ke dalam hutan, Mahisa sampai di sebuah tempat di mana terdapat banyak pondok di sana. Beberapa foto ia ambil agar digunakan untuk penelitian. Warga yang membawa gadis itu keluar dari salah satu pondok. Mereka membicarakan gadis itu yang suka berteriak. Mahisa yang ketakutan bergegas sembunyi. Setelah dirasa aman, pria itu mencoba mencari lebih tentang wanita yang kerasukan. Ia mencari sumber teriakan wanita tadi dan masuk ke dalam salah satu pondok. Beberapa wanita kakinya dipasung hingga tak bisa bergerak dengan leluasa. Mahisa menerangi ruangan gelap itu dengan korek api. Tak hanya ada satu gadis, namun ada beberapa perempuan yang berada di pondok itu dalam keadaan dipasung dan Mahisa yang terkejut terlempar keluar di mana celurit sudah berada di lehernya. Warga memergoki Mahisa yang masuk ke dalam pondok milik mereka. Pria tua yang mengamati Mahisa mengambil ID card. Saat ada kesempatan, Mahisa bergegas kabur menyelamatkan diri. Untungnya, ia berhasil masuk ke dalam mobil dan melenggang pergi kembali ke kota. Dan film pun dimulai. Mahisa kala itu meliput penangkapan bandar narkoba yang tertangkap bersembunyi di sebuah bangunan tua. Polisi yang berada di sana mengajak Mahisa untuk meliput kasus bunuh diri yang baru saja terjadi. Ketika masuk ke dalam rumah sakit, Mahisa melihat seorang artis perempuan bernama Asha. Keluarga Cynthia sudah menitipkan segala. Asha bersama asistennya kala itu tengah membayar tagihan untuk keluarga Cynthia yang berada di kampung.
Cynthia merupakan gadis yang diduga melakukan bundir di apartemen. Polisi yang bersama dengan Mahisa menjelaskan jika korban jatuh dari apartemen lantai 10. Namun ditemukan keanehan karena kaca apartemen itu tebal dan tak mungkin bisa pecah meski ditabrak dengan tubuh manusia sekencang apapun. Mahisa tak memperhatikan perkataan polisi dan justru tertarik dengan artis yang berada di ruang tunggu. Saat polisi menjelaskan dugaan yang terjadi pada kasus barunya, Mahisa melangkah pergi menyusul Asha yang masuk ke dalam mobil. Pria itu melihat dompet sang artis yang tertinggal di meja. Segera Mahisa mengembalikan dompet itu meski sempat ditolak karena dikira dirinya ingin melakukan wawancara. Ngeliat Mbak bisa tersenyum aja, saya udah senang. Apaan sih? Sesampainya di rumah, Asha asik berduaan bersama suami orang yang bernama Kelvin. Ia merasa sedih karena sebelum kematiannya, Cynthia memberitahu jika ia sudah tak kuat menghadapi kenyataan hidup. Kini, Asha hanya bisa berharap bisa terus bersama dengan kekasihnya. Tiba-tiba, sebuah panggilan masuk dan membuat Kelvin bergegas mengangkat. Ternyata, itu adalah istri dari sah Kelvin yang menanyakan keberadaan suaminya. Pagi harinya, Kelvin berniat untuk pergi keluar kota. Ia mengajak sang kekasih untuk pergi bersamanya. Asha menolak karena masih ada banyak pekerjaan yang harus ia lakukan. Setelah Kelvin keluar dari rumah, Asha merasakan ada bisikan gaib yang mulai datang. Ia bergegas berlari masuk ke dalam kamar dan mengambil obat penenang yang sebelumnya sudah ia dapatkan dari dokter. Sayangnya, bisikan itu semakin menggila. Ia yang semakin ketakutan bergegas menelpon sang ibu. Sayangnya, suara dari ponsel melengking hingga membuat telinganya kesakitan. Asha bersembunyi di bawah ranjang hingga sosok kaki menggantung melintas di depannya. Setelah semua menghilang, Asha kembali dari persembunyiannya. Tiba-tiba ia merasakan ketakutan yang sangat hingga akhirnya jatuh pingsan. Hari berikutnya, Asha sudah berada di rumah sakit. Berita memberitahukan jika Asha mengalami gangguan kepribadian dan juga depresi hingga harus dirawat. Sang ibu membantah jika anaknya mengalami depresi seperti yang diberitakan. Asha hanya mengalami kelelahan karena terlalu banyak melakukan syuting film. Ibu yang kala itu sudah berada di kamar Asha mematikan televisi dan kembali menemani anaknya yang masih belum sadar. Tak berselang lama, Asha terbangun di mana sang ibu langsung memeluk anaknya. Asha kala itu menelpon Kelvin untuk memberikan kabar. Pria itu hanya berbicara di telepon dan merasa khawatir. Karena Asha minta untuk bertemu, Kelvin menolak dengan alasan jika ia masih punya banyak pekerjaan. Selain itu, ia takut jika di rumah sakit banyak wartawan dan menjadikan sebuah gosip jika mereka mempunyai hubungan. Kelvin mengajak Asha untuk bertemu di rumah saja setelah semua aman. Sore itu, ketika hujan turun sangat deras, Asha termenung di lobi rumah sakit. Mahisa yang berada di sana langsung menyapa Asha yang terlihat selalu murung dan bersedih hati. Asha heran bisa bertemu lagi dengan wartawan itu di rumah sakit yang berbeda. Ia berharap hubungan mereka berdua bisa menjadi seperti teman daripada menjadi wartawan dan artis. Mahisa pun menuruti permintaan dari Asha. Malam berikutnya setelah sembuh, Mahisa melakukan janji temu dengan Asha di sebuah restoran. Mahisa menjelaskan jika pertemuannya kali ini bukan untuk wawancara. Ia meminta Asha untuk menceritakan keluh kesah yang dialaminya. Asha sempat kebingungan dari mana ia harus memulai cerita aneh dalam kehidupan yang ia jalani kini. Asha menjelaskan jika ia dan Cynthia berkawan baik sedari masih kecil dulu. Ia merasa syok dengan apa yang terjadi pada sahabatnya itu. Kini ia merasa ketakutan karena apa yang dialami oleh Cynthia kini juga terjadi pada dirinya. Setiap malam, ia merasa diganggu dan terus mendengar suara-suara aneh. Terlebih, penampakan mengerikan terus muncul di dalam rumahnya. Semua yang ia alami terlalu menyeramkan. Mahisa mempertanyakan apakah Asha selalu menjalankan ibadah. Gadis itu memberitahu jika dulu ia pernah sekali sholat namun kini tak pernah lagi melakukannya. Mahisa menjelaskan jika cerita dari Asha terlalu absurd dan tak logis sama sekali. Asha bersikeras mengajak Mahisa jika pria itu tak percaya dengan apa yang ia ceritakan. Mereka berdua pun malam itu pergi ke apartemen milik Asha.
Mereka berdua masuk ke dalam kamar, namun bukan untuk mantap-mantap, melainkan untuk melihat setan. Mahisa meminta izin agar ia diperbolehkan untuk merekam Asya ketika tidur. Gadis itu setuju dengan syarat jika rekaman itu hanya untuk pribadi. Setelah kamera terpasang, Asya bergegas tidur di ranjang sementara Mahisa duduk di sofa. Ia sempat tergiur dengan kemolekan tubuh dari artis muda itu. Ketika makler, Mahisa terbangun karena mendengar suara dari lantai bawah. Ia bergegas turun untuk memeriksa apa yang terjadi. Hiasan dinding berupa simbol dari iblis Malika terjatuh dengan sendirinya. Mahisa segera mengembalikan hiasan itu ke tempat semula. Ia kembali memeriksa seluruh ruangan dan menemukan sebuah jendela terbuka dengan sendirinya. Ketika ia hendak beranjak pergi, sebuah benda lain terjatuh lagi. Ketika hendak diambil, benda itu seolah bergerak menjauh. Di belakang Mahisa terlihat ada sosok yang melintas. Ternyata Asya tidur berjalan dan membenturkan kepalanya pada sebuah pintu. Mahisa menarik Asya pelan-pelan dan gadis itu menatap dengan tatapan kosong. Ketika mereka berdua berjalan di tangga, terdengar teriakan perempuan dari dalam kamar. Mahisa bergegas lari meninggalkan Asya di tangga. Sesampainya di kamar, teriakan perempuan itu ternyata adalah Asya. Melihat kejadian aneh di depan mata, Mahisa menjadi kebingungan siapa sosok yang berada di bawah mirip dengan Asya. Ia perlahan turun ke bawah untuk melihat sosok itu lagi, namun sudah menghilang. Pagi harinya, Mahisa kembali melihat rekaman ketika Asya tidur. Tak disangka artis itu tiba-tiba melayang dengan sendirinya. Mahisa yang terkejut langsung mencari info tentang gangguan makhluk halus. Setelah mendapat info yang diperlukan, Mahisa segera menelpon Asya dan mengajaknya untuk pergi esok hari. Setelah semua pekerjaan beres, Mahisa membawa Asya ke dukun Dadami. Mahisa menjelaskan jika temannya itu membutuhkan bantuan karena diganggu makhluk halus. Pak Dadami segera melakukan ritual untuk mengetahui apa yang sebenarnya mengganggu Asya. Pak Dadami mengajak Mahisa bicara empat mata di ruang lain. Ia memberitahu jika sebenarnya Asya bukan mengalami gangguan atau mendapat kiriman, melainkan gadis itu sengaja diisiin jin di dalam tubuhnya. Yang jelas semua itu dilakukan dengan sebuah perjanjian tertentu. Mahisa masih tak mengerti maksud dari perkataan dari Pak Dadami. Dukun itu menjelaskan jika jin yang ada di dalam tubuh Asya mempunyai tugas tertentu, dan juga perjanjian itu membutuhkan tumbal dan sajen. Mahisa masih tak percaya dengan perkataan dukun itu. Pak Dadami pun berniat untuk menunjukkannya. Asya kala itu sudah dipegang oleh dua anak buah Pak Dukun. Pak Dadami membacakan mantra hingga salah satu sosok merasuki tubuh Asya. Gadis itu mengerang dan berubah menjadi pribadi yang berbeda. Segera Pak Dadami mengusir makhluk yang ada di dalam tubuh Asya hingga gadis itu kembali tersadar. Malam harinya mereka pun pulang ke rumah. Di dalam mobil, Asya meminta untuk ditinggal sendiri karena malam itu sudah ada yang menemani di rumah. Malam berikutnya pada tanggal 1 April 2012, Asya mendapat paket dari Mahisa yang berupa seperangkat alat sholat. Tak lama kemudian, Kelvin datang dan memberikan sebuah tas mewah untuk kekasihnya. Asya menerima tas itu, namun ia teringat dengan perkataan dari Mahisa di dalam mobil. Pria itu menjelaskan jika menurut paranormal, orang-orang yang menyukai Asya bukan karena Asya, namun karena apa yang ada di dalam diri Asya. Gadis itu menaruh tas di atas meja dan bergegas masuk ke dalam kamar. Ia menghampiri kekasihnya dan menanyakan kapan Kelvin menyukainya. Pria itu memberitahu jika ia langsung suka dan cinta pada Asya ketika pertama kali melihat. Mendengar penuturan itu, Asya menjadi bingung. Bagaimana pertama kali bertemu dan langsung jatuh cinta? 2 minggu setelahnya, Asya menelpon Mahisa dan memberitahu jika ia hendak mampir ke rumah Mahisa. Pria yang masih berada di kantor itu bergegas pergi setelah mengirimkan alamat pada Asya. Sesampainya di rumah, Asya sudah menunggu di sana. Mereka masuk ke dalam dan berbincang santai berdua tanpa melakukan hal lain. Mahisa menanyakan siapa orang yang menjaga Asya beberapa hari yang lalu.
Gadis itu memberitahu jika itu adalah kekasihnya yang bernama Kelvin. Mahisa tahu jika pria itu sudah mempunyai istri. Setelah asik berbincang, Mahisa mengantar Asya masuk ke dalam lobi. Tak berselang lama setelah gadis itu pergi, sekelompok orang menangkap Mahisa dan membawanya masuk ke dalam mobil lain. Ternyata itu adalah anak buah dari Kelvin. Pria itu meminta Mahisa untuk tidak dekat dengan Asya. Ia juga memberi uang sebelum menghajar wartawan itu. Beberapa hari setelahnya, Asya melakukan preskon untuk film terbaru. Ia kini main bersama dengan teman masa kecilnya yang bernama Janet. Mahisa terlihat masih terus bersikeras untuk mendekati Asya. Ia datang dan menonton preskon tanpa melakukan liputan. Ketika gadis itu menjelaskan tentang perannya dalam film, Asya melihat sosok pemuda dengan mata mengerikan yang berada di sekeliling penonton. Mahisa mengetahui jika ada yang tidak beres dengan Asya. Gadis itu pun langsung pingsan seketika karena tak kuat menghadapi teror mengerikan. Bersama dengan Janet, Mahisa membawa Asya ke rumahnya. Mahisa mencoba mengorek info tentang Asya pada Janet. Gadis itu pun bercerita jika keluarganya dan juga keluarga Asya terlibat banyak hutang. Mereka dikirim ke Jakarta untuk menjadi artis dan morotin uang orang-orang kaya. Namun, sebelum mereka pergi ke Jakarta, masing-masing diberikan pegangan. Mahisa tak mengerti maksud dari pegangan itu. Janet menjelaskan jika bekal yang dimaksud berupa ilmu magis seperti pelet, gendam, dan pemikat. Janet juga menuturkan karena bekal itu banyak dari mereka yang menjadi artis, penyanyi, model, dan lainnya. Bahkan banyak artis yang jarang nongol di TV namun bisa membeli barang-barang mewah. Sayangnya, Janet enggan memberikan nama artis itu karena Mahisa merupakan seorang wartawan. Asya yang terbangun langsung merasakan ketakutan. Ia memberitahu Janet jika ia takut apa yang terjadi pada Cynthia akan terjadi pada dirinya juga. Asya mulai bercerita jika kejadian mengerikan mulai terjadi semenjak ia bersama dengan Kelvin dan berniat untuk berhenti morotin duit kekasihnya. Janet menenangkan jika semua itu mungkin terjadi karena Asya dan Cynthia berubah dan semua menjadi kacau. Asya yang sudah hampir menyerah memohon pada Mahisa jika ada apa-apa untuk dibawa ke kampungnya dan menemui ibunya. Pagi berikutnya, Mahisa masih menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi. Ia menelpon Janet dan menanyakan kenapa Janet bisa tahu jika ia diisi jin sementara Asya tak mengetahui sama sekali. Janet menjelaskan jika awalnya ia memang tak tahu. Namun, setelah sampai Jakarta, ia pergi ke dukun untuk pasang susuk. Dukun itu memberitahukan jika Janet sudah ada isinya. Mahisa pun kini mengerti. Malam harinya, Asya kembali mendapatkan gangguan. Sosok yang ada di dalam tubuh gadis itu berusaha menguasai raganya. Ia pergi menuju ke rumah Mahisa. Pria itu kebingungan di mana Asya tiba-tiba naik tangga dan melompat. Untungnya, Mahisa berhasil menangkap, namun Asya tiba-tiba mengalami kejang-kejang. Mahisa bergegas membawa Asya pergi kembali ke kampungnya. Mahisa memberitahu ibu dari Asya jika gadis itu mengalami gangguan. Asya bergegas dibawa masuk ke dalam kamar. Mahisa merasa aneh karena di rumah dari ibu Asya sudah banyak orang yang berada di sana. Mahisa yang duduk mengamati satu persatu pria yang berada di rumah. Adik dari Asya membawakan minuman, kopi, dan susu. Mahisa dipaksa untuk mengambil salah satunya. Pria itu mengambil kopi dan meminumnya segera. Ia masih merasa aneh di mana bapak-bapak yang ada di depannya hanya diam memandangi. Ketika diseruput, Mahisa merasakan kepanasan. Ia pamit untuk kembali ke mobil guna ganti baju. Kali itu, Mahisa melihat sebuah ritual ada di dalam kamar. Asya didudukan pada sebuah kursi. Ibu dari Asya menyalahkan rekannya yang membuat Asya jatuh cinta pada Kelvin. Padahal yang terpenting, Kelvin jatuh cinta pada Asya. Sang asisten ibu beralasan jika ia tak membuat Asya jatuh cinta pada Kelvin, takutnya wanita itu jatuh cinta pada pria yang miskin. Jika begitu, mereka tak akan bisa mendapat uang lagi. Ibu Asya mengatakan jika Cynthia mati karena jatuh cinta dengan pria kaya. Mahisa membuat pergerakan hingga kegiatan mengintipnya terungkap. Ia bergegas kembali masuk ke dalam mobil. Tiba-tiba ibu dari Asya memanggilnya masuk ke dalam rumah. Ibu Asya menyarankan mereka untuk menginap di rumah karena hari sudah malam.
Mahisa memberitahu jika Asya ada syuting esok hari dan memaksa untuk kembali ke kota. Pagi harinya, Janet masih menunggu di apartemen Asya. Ketika mereka sampai, Janet langsung mengajak Asya dan meminta Mahisa untuk pergi. Janet tak mau pria seperti Mahisa terlalu dekat dengan temannya. Terjadi keributan di mana Asya meminta Mahisa untuk pulang dan beristirahat. Di dalam apartemen, Janet menyediakan kopi dan susu seperti keluarga Asya yang menyediakan minuman untuk Mahisa. Janet memberitahu jika ia tak suka Asya dekat dengan Mahisa. Ia lebih menyukai jika Asya bersama dengan Kelvin yang kaya raya. Asya hanya bisa termenung. Ia heran dan mempertanyakan kenapa Janet pagi-pagi sudah berada di rumahnya. Janet pun bercerita jika ia dimintai ibu dari Asya untuk menjaganya. Ia terus mendesak agar Asya bersama dengan Kelvin demi kebaikan mereka semua. Asya kala itu memilih susu daripada kopi untuk diminum. Tanggal 20 April, Mahisa datang ke pondok pesantren untuk bertemu dengan Pak Ustadz. Ia meminta bantuan terkait Asya yang terkena gangguan gaib. Pelakunya adalah ibunya sendiri, namun Asya tidak mengetahui jika sang ibu yang melakukan hal tersebut. Asya sudah diisi oleh makhluk halus yang lama-kelamaan makhluk itu akan menguasai Asya sepenuhnya. Pak Ustadz menyarankan untuk menjalani ritual pengusiran setan dengan cara ruqyah. Mahisa menjelaskan jika ia tak memiliki kemampuan untuk melakukan hal tersebut. Pak Ustadz dengan yakin mengatakan jika semua itu bisa asalkan ada niat. Mahisa harus membaca surat Al-Fatihah, ayat kursi, surat Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan Anas. Dengan membaca itu, Mahisa sudah menjadi pria yang bisa meruqyah mandiri. Kelvin kala itu datang ke rumah Asya. Janet bergegas pamit sementara Asya asik bermesraan dengan Kelvin. Asya menagih janji Kelvin yang ingin menikahinya. Tanggal 3 Mei, Asya melihat hadiah tas dari Kelvin. Di sampingnya ada hadiah mukena dari Mahisa dan ia lebih tertarik dengan mukena itu. Asya bergegas menelpon Mahisa dan memintanya untuk datang ke rumah. Asya mengaku kebingungan dengan semua yang terjadi padanya. Ia tak tahu harus bagaimana lagi. Ia hanya merasa jika apa yang terjadi padanya adalah karena ia sudah terlalu jauh dari Allah. Ia ingin bertaubat dan kembali ke jalan kebenaran. Asya mengungkapkan jika kini ia hanya ingin menjalani kehidupan yang normal kembali. Mahisa mengungkapkan jika apa yang hendak ia bicarakan adalah sebuah jawaban dari pertanyaan Asya. Ia yakin jika semua yang terjadi adalah karena Asya memang jauh dari Tuhan. Ia mengajak gadis itu untuk sholat bersama. Asya pun mau melakukannya. Ketika melakukan wudhu, kulit Asya terasa sangat sakit seperti terbakar. Sore itu mereka melakukan sholat maghrib berjamaah. Ketika Asya sujud, gadis itu mengalami kerasukan. Mahisa meminta Asya untuk menyebut, namun gadis itu semakin menggila. Asya merasa kepanasan seperti terbakar di dalam tubuhnya. Bahkan lidahnya pun menjulur sangat panjang keluar dari mulut. Asya semakin menggila, bahkan ia menjadi Spiderman syar'i. Kejadian itu terus berlangsung hingga pada akhirnya Asya kehabisan energi dan jatuh pingsan. Mahisa bergegas membawa gadis itu masuk ke dalam mobil. Dalam perjalanan, Asya terus menggila hingga ia mulai menyerang Mahisa. Untungnya kejadian itu tak menyebabkan hal mengerikan terjadi. Mahisa membawa Asya ke dalam bangunan tua tempat bandar narkoba ditangkap. Asya ditidurkan pada sebuah ranjang terbengkelai. Dalam dunia mimpi, Asya seperti berada di perkebunan. Ia merasa hilang dan mengalami kesakitan. Pagi harinya, Mahisa pergi berbelanja makanan. Pria itu mulai merasakan kepanikan setiap bertemu dengan orang di sekitar. Ketika ia kembali ke bangunan terbengkelai jam 2 siang, Asya sudah menghilang dari tempat tidur. Mahisa memanggil gadis itu berulang kali namun tak ada jawaban. Mahisa mencari ke setiap sudut ruangan hingga gadis itu terlihat berdiri di depan pintu dengan tatapan kosong. Sementara itu di kampung, ibu dari Asya sedang melakukan ritual untuk mengembalikan anaknya menuju ke jalan yang seharusnya. Sosok perempuan dengan tangan hitam terlihat mulai mendekat, namun ketika Mahisa mengintip dari kolong tempat tidur tak ada apapun di sana. Tiba-tiba Asya berteriak kesetanan hingga Mahisa menahan gadis itu. Sementara sang ibu masih terus merapalkan mantra. Pukul 10 malam, Mahisa yang terbangun mendapati Asya yang bersujud di depannya.
Namun ternyata sosok itu tak memiliki muka. Ternyata itu bukan Asya, melainkan sosok lain yang mengganggu. Asya yang kerasukan masih terus tertawa cekikikan. Di tempat lain, Kelvin mencari kekasihnya. Ia menelpon nomor Asya yang diangkat oleh Mahisa. Kelvin mengancam akan melaporkan Mahisa ke polisi. Sementara itu, Asya ditali agar gadis itu tidak memberontak. Di hari keempat, Asya masih terus kerasukan. Mahisa membaca surat seperti yang diajarkan oleh Pak Ustadz. Sayangnya, hal itu tak mudah. Asya bahkan menggoda Mahisa untuk menjamahnya. Jiwa Asya melanglang buana tersesat dalam alam gaib. Ia bahkan digerayangi oleh sosok-sosok mengerikan. Asya yang kerasukan terus menyerang Mahisa hingga pria itu kelelahan. Mahisa melihat kejadian di mana Asya merangkak di tembok rumah dengan sendirinya seperti cicak. Tiba-tiba gadis itu menghilang tanpa jejak. Mahisa mulai membaca surat Anas di mana sosok dalam diri Asya mulai menggeliat. Asya tiba-tiba muncul dalam keadaan yang lemas. Mahisa bergegas mengikat tali pada tubuh Asya sementara ia hendak membacakan doa. Sayangnya muncul polisi beserta Kelvin yang menangkap Mahisa. Ibu dari Asya yang berada di sana datang untuk mengobati anaknya. Kelvin tiba-tiba ketakutan melihat kekasihnya dan bergegas pergi. Ketika Mahisa hendak masuk ke dalam mobil, ia melihat ibu dari Asya berbicara dengan pria ketika ia berkelana di dalam hutan. Beberapa hari setelahnya, Mahisa dibebaskan karena tuntutannya dicabut. Ia bergegas masuk ke dalam hutan tempat ia dulu menemukan gadis ada di sana. Ia mengendap masuk agar tidak ketahuan penjaga. Mahisa membawa Asya ke sebuah pondok pesantren. Ia meminta bantuan ustadz di sana agar bisa menyembuhkan Asya dari kerasukan setan. Di saat yang bersamaan, ibu sedang melakukan ritual juga dan terkena dampaknya. Meski berjalan dengan mengerikan, Asya berhasil sembuh dari gangguan syaitan. Kini ia kembali hidup normal dan menjalani sholat 5 waktu. Dan film pun berakhir.